Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan memasuki materi pelajaran 9 untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan yang kami muliakan, pada kesempatan pagi ini kami anak-anak-Mu hendak melakukan aktivitas belajar mengajar. Tuhan, berkatilah pembelajaran kami pagi ini supaya anak-anak-Mu dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tuhan, inilah seruan doa kami. Haleluya, amin. Ya, memulainya aktivitas belajar kita akan mendengarkan pujian rohani dengan judul Mari Kita Sambut Sang Raja. Ya, mari kita memasuki materi kita. Materi pembelajaran 9, bermain sambil memuliakan Tuhan. Bacaan Alkitab terdapat di kitab Efesus pasal 4 ayat ke-29 sampai dengan
32. Bermain sambil memuliakan Tuhan. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Hampir semua orang suka bermain, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Baik, pasti anak-anak atau kalian semua pasti suka dengan bermain. Bermain secara sendiri maupun bermain bersama teman-teman. Di sini ada beberapa macam-macam permainan. Yang pertama, permainan tradisional. Apa contohnya? Contohnya permainan tradisional seperti kelereng, layang-layang, lompat tali, petak umpet, dan lain-lain. Ada banyak permainan tradisional. Nah, yang kedua, permainan modern. Permainan modern ini permainan masa kini atau yang sering kita lihat. Permainan modern ini seperti warnet, PlayStation, atau di tablet. Tablet itu HP ya. Dan yang permainan yang ketiga, permainan olahraga. Contohnya seperti sepak bola, bulu tangkis, petualangan, dan lain-lain. Futsal, apalagi tenis meja, bola kasti, ada banyak ya anak-anak. Nah, dari aktivitas permainan yang dilakukan kita tetapi hal yang penting yang harus diingat adalah setiap permainan yang kita mainkan harus memuliakan Tuhan. Seperti apa memuliakan Tuhan? Nah, seperti yang dituliskan surat Rasul Paulus untuk jemaat Efesus di pasal 4 ayat ke-29 sampai ke-32 agar memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bermain. Terdapat di ayat 29. Nah, di sini siapa ya yang pernah berkata-kata kotor kepada temannya ataupun lagi bermain sendiri? Seperti main di tablet, main apa nih pada zaman sekarang, main ML, Mobile Legend sama ML sama ya. ML sama apa tuh permainan tembak tuh, lupa bapak namanya, PUBG. Nah, pas ketika kalah mainnya langsung keluar kata kotor, langsung aneh-aneh aja dari mulutnya. Nah, itu yang tidak diharapkan atau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukai perkataan-perkataan yang tidak senonoh atau perkataan yang kotor dari mulut kita saat bermain. Yang kedua, tidak geram atau tidak marah atau menimbulkan pertikaian. Nah, ini terdapat di 30 ayat 31. Nah, misalnya Ipan bermain sama teman-temannya main futsal. Nah, pas ketika main futsal Ipannya terjatuh dan kesakitan, lalu Ipannya marah dan melakukan perkelahian di antara mereka. Nah, sebenarnya itu tidak harus dilakukan. Misalkan Irfan ini terjatuh tidak sengaja oleh teman-temannya yang lain. Nah, itu kan sudah hal biasa. Tapi
kalau dalam permainan seperti itu harus sportif. Nah, jangan kita jatuh langsung marah-marah dan kesal, habis itu berkelahi. Nah, tidak bagus. Hendaklah dari permainan ini kita sambil memuliakan Tuhan dengan hati yang lembut. Jangan melakukan perkelahian, melakukanlah permainan dengan hati yang gembira, ya. Yang ketiga, tidak menfitnah dan tidak berbuat jahat. Ini terdapat di ayat 31 juga. Ketika kita bermain bersama teman-teman, berkumpul bersama, misal jangan menfitnah, jangan berbuat jahat sama dengan satu yang lain. Kenapa? Kadang-kadang dalam kita berkumpul bermain sama teman-teman, kadang-kadang ada yang suka jahil sama temannya, menfitnah, menuduh hal-hal yang tidak baik dan berbuat jahat. Itu tidak bagus. Terus yang keempat, bermain dengan ramah, dengan penuh kasih sayang. Ini terdapat di ayat 32. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, kita bermain itu tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak marah, fitnah, berbuat jahat. Nah, terus poin yang keempat ini, kita bermain harus dengan ramah, dengan penuh kasih sayang. Misalkan dalam permainan tradisional yang banyak permainnya tuh berkumpul secara berkelompok sama teman-teman, kan main petualangan. Nah, itu harus kita bermainnya ramah, penuh kasih sayang, menghayati permainan itu, mensyukuri. Kenapa mensyukuri? Kita bersyukur kita bisa berkumpul sama teman-teman, bisa bermain bersama. Nah, itu adalah sesuatu yang berharga dan penuh berkat untuk kita. Nah, dan untuk menjalin hubungan yang baik sama teman-teman. Terus yang kelima atau yang terakhir, saling mengampuni jika ada teman yang salah. Nah, ini terdapat di ayat 32. Seperti poin pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak geram dan tidak marah itu. Nah, pas kita bermain sama teman-teman, kan kadang-kadang sesuatu hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Misalkan seperti Ipan tadi terjatuh saat bermain futsal atau bermain bola. Nah, dia harus mengampuni, dan yang menjatuhkan Ipan itu harus meminta maaf. Nah, biar tidak terjadi salah paham dan apapun. Kalau yang menjatuhkan Ipan itu meminta maaf sama Ipan, nah Ipan wajib harus meminta maaf, harus memaafkan temannya tersebut. Itu namanya bermain sambil memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan atau anak-anak lakukan saat bermain harus sambil memuliakan Tuhan. Kenapa? Dari tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan marah, membuat pertikaian, menfitnah, berbuat jahat, dan melakukan ramah dan penuh kasih sayang. Itu adalah contoh atau hal yang bisa disebut kita memuliakan Tuhan dalam bermain. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya itu ada 2 poin soal yang harus kalian kerjakan pada hari ini juga. Yang pertama soalnya itu, apa permainan yang sering kamu mainkan? Nah, ceritakan apa yang anak-anak mainkan saat di sekolah atau di luar sekolah. Ceritakan. Terus bagaimana seharusnya sikap kamu ketika bermain
sambil memuliakan Tuhan. Nah, misalkan contoh, Bapak kasih contoh Doni, dia bermain, misalkan main apa tuh, lompat tali sama teman-temannya. Lalu ketika bermain lompat tali, apa sikap yang harus dia tunjukkan untuk memuliakan Tuhan? Nah, kan tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana itu bermain sambil memuliakan Tuhan. Nah, tugas ini dikumpulkan nanti ya, kerjakan dengan benar. Bapak sudah beri arahan untuk pembuatan tugas ini. Sekian dari Bapak, kerjakan tugasnya. Sebelum kita menutupi materi hari ini, Bapak akan berdoa untuk kita. Bapak, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan sebagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Semoga materi ini dapat berguna dan bisa dipraktikkan bagi anak-anak-Mu dalam kehidupannya, untuk bermain dengan sambil memuliakan nama-Mu, bermain dengan mensyukuri bahwa kesempatan tidak dapat terulang kedua kali, karena bermain dapat kita merasakan kebahagiaan oleh anak-anak. Tuhan, berkatilah juga anak didik kami, semoga mereka diberi kesehatan, pikiran, dan budi pekerti, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kerjakan tugasnya ya. Tuhan Yesus memberkati.